Ketika kebohongan telah menyebar ke seluruh dunia, kebenaran baru saja memakai celana. Terima kasih moderator dan yang terhormat para narasumber dan Direktur JRPD. Jika bicara tentang pers, kebebasan yang sudah didapatkan oleh teman-teman orang media itu sudah, saya kira tidak perlu ada perdebatan bahwa kita memang sudah bebas. Tetapi dunia begitu cepat berubah, dan perubahan itu telah membuat keadaan pers yang kita muliakan, kita agungkan, kita katakan sebagai sesuatu yang luar biasa kekuatannya, ternyata hari ini jauh kalah pamor dan kalah wacana dengan banjir informasi yang dibuat seiring kemajuan teknologi informasi. Saya kembali mengutip berkali-kali Bill Kopex di dalam Blur bahwa ketika kebohongan telah menyebar ke seluruh dunia, kebenaran baru saja memakai celana. Apa kepentingan kita dengan pers? Kita dulu sempat di AJI itu mempersoalkan kebebasan pers. Saya sudah mengkaji banyak hal tentang kebebasan, tapi semuanya kembali kepada kesejahteraan dan profesionalisme. Isu utama pers itu tetap saja pada kebebasan pers, kesejahteraan pers, dan profesionalisme wartawan. Saya menekankan hal yang kedua, dua dan tiga, kesejahteraan pers, kesejahteraan jurnalis, dan profesionalisme pers. Teman-teman wartawan hari ini saya kira termasuk yang mengalami disrupsi dan keterlambatan mengejar keadaan, di mana teknologi informasi yang pada dasarnya membantu justru juga merusak. Di mana beberapa penelitian dari AC Nielsen menyebutkan bahwa publik hari ini konsumsi informasinya adalah media sosial, bukan media. Hari ini konsumsi informasinya adalah media sosial, bukan media massa. Nah, dalam kajian ilmu komunikasi kan jauh berbeda itu, mana yang media massa, mana yang media sosial. Dan lahirlah teori new media hari ini, di mana platform adalah sumber informasi yang luar biasa, melahirkan influencer dan melahirkan pendengung-pendengung yang justru didengarkan oleh publik yang non literasi media. Persoalannya berada di situ. Lalu ketika kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi luar biasa berkembang pengetahuan publik terhadap kebebasan memilih, pengetahuan tentang demokrasi, tetapi bukan berarti kita bergembira dengan perkembangan demokrasi itu. Jadi ada persoalan di mana pers yang kita harapkan memerankan sesuai dengan Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99 itu justru sebenarnya kalau bahasa UIN-nya itu udujuhu keadamihi. Sungguh pun itu terlalu naif sebenarnya. Ujuduhu keadamihi itu sama adanya sama dengan tidak adanya, sorry ya. Di mana teman-teman jurnalis justru jauh berada di belakang isu utama yang dimainkan oleh para influencer dan orang-orang yang ada di media sosial dan kita-kita ini juga. Oleh karena itu, apa yang mesti kita ubah dalam keadaan pers yang sehat, yang membangun kualitas demokrasi dan kualitas civil society kita? Jawabannya pertama, literasi media publiknya yang harus diperbaiki. Berarti itu butuh waktu, di mana orang-orang yang baru-baru memiliki gadget semestinya pengetahuan literasi media, kesadaran bermedianya tinggi gitu ya. Tapi kan itu alamiah sekali itu.
butuh waktu untuk mereka cerdas dengan sendirinya nanti. Dan selama ini masyarakat informasi kita kan masih terbatas pada ekonomi menengah ke atas yang menikmati sajian informasi-informasi berkualitas dari media massa berkualitas. Buruknya, saya selalu kritik Dewan Pers yang walaupun sebentar lagi ketuanya juga profesor saya, kabarnya begitu, Profesor Azra. Saya ingin mengatakan bahwa Dewan Pers terlambat mengelola keadaan pasar dengan perkembangan teknologi informasi ini, di mana hoax, fake news dan diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap jurnalisme dan pers itu sendiri. Dan karena memang di situ ada uangnya kan begitu. Dan tidak menutup mata bahwa kualitas jurnalis kita pada hari ini saya kira sangat jauh ditunjukkan dengan kekalahan dia memainkan peran jurnalis, peran yang ideal diharapkan sebagaimana diharapkan demokrasi itu, diharapkan dia menjadi pendengung kebenaran gitu. Media-media massa yang kita harapkan seperti itu justru hari ini mengekor dunia penyiaran, mengekor YouTube. Isu-isu media cetak sudah selesai semua di media sosial. Berita-berita di media cetak tidak pernah mendalam dan tidak sangat akademis dan tidak sangat faktual karena sudah selesai semua jawaban-jawaban ringan yang dibutuhkan publik di media sosial. Oleh karena itu saya kira profesionalisme para jurnalis ini adalah kata kunci untuk kualitas pers yang baik dan benar di tengah banjir informasi hari ini. Dan itu pula yang akan menyokong kehidupan berdemokrasi, kualitas berdemokrasi. Jadi berangkat dari di mana profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis itulah yang akan membuat demokrasi itu baik. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Saya melihat justru jurnalis itu seperti saksi pelapor yang sekedar memenuhi hasrat berberita, bukan hasrat membangun kebenaran dan bisa mengalahkan wacana hebat yang ada di ruang publik. Lihat saja share berita atau share-nya berita-berita yang bisa diandalkan justru kalah dengan share uniquely teori dalam viral itu. Jadi saya melihat pada posisi di mana Dewan Pers dan orang-orang media harus meningkatkan kapasitas melebihi keadaan. Dia tidak jauh, dia bukan lagi orang-orang yang bukan mengandalkan media sosial. Dan dia justru membangun wacana lebih tinggi dari media sosial yang ada. Artinya pertanyaannya tidak bisa what lagi mereka menulis berita. Mereka harus membangun dengan why berita-berita itu. Mereka harus membangun dengan how, pertanyaan mendalam. Sehingga orang bisa mendengar dunia penyiaran atau media mainstream itu sebagai sebuah tontonan yang layak begitu dan dipercaya gitu. Orang lebih cepat melihat media sosial. Kenapa? Itu yang lebih mudah, itu yang lebih cepat, itu yang lebih instan. Artinya digitalisasi ini membuat disrupsi media massa yang sangat dahsyat dan menjadikan pers kalah dalam keadaan itu. Lalu diskusi virtual ini menawarkan, masih mengharapkan pers sebagai pilar demokrasi itu. Masih adakah harapan? Masih. Saya masih ada harapan. Catatan pentingnya, harapan itu dibangunnya kesadaran dari profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Lalu siapakah yang bisa memikirkan itu? Ya pertama pemodal yang mau membayar mahal jurnalis berkualitas, jurnalis yang bukan abal-abal. Yang sekarang justru itu yang berkuasa dengan membangun media online yang mudah, meriah dan sangat rancu
di mana badan hukumnya entah di mana, lalu dibuat seakan-akan sangat profesional, tapi di lapangan kerja jauh dari etika publik, etika jurnalistik, yang bisa saja meminta uang segala macam. Nah, yang hal-hal seperti ini yang membuat runtuhnya kepercayaan publik terhadap pers itu sendiri. Belum lagi patronase media mainstream, pemilik media itu punya partai, sehingga media sosial yang saya maknai sebagai Heina pada hari ini itu menyerang juga, misalnya menyebut merek TV One, Metro TV ya misalnya begitu ya. Tetap saja di media sosial menjadi bahan bully ketika dia keberpihakan dalam dunia politik praktisnya kepada satu pihak, kebetulan saja pimpinannya memiliki patronasi politik gitu. Nah, gemuruh media sosial yang saya paparkan tadi bukan berarti dunia pers mati. Dunia pers itu ada, tapi ternyata dia jauh di bawah panggungnya lebih rendah dari panggung media sosial, kan begitu sebenarnya. Apa panggung tertinggi wacana publik hari ini? Ya media sosial. Nomor 2, ya pers. Pers kenapa kalah dengan media sosial? Ya karena pers lamban mengambil ditikung oleh media sosial, ditikung dalam perjalanan sejarahnya, sehingga dia harus berada di bawah dari media sosial itu. Akan ada musim, akan ada waktu ditikung ulang oleh pers ketika pers menyadari bahwa dia sudah ditikung jauh oleh media sosial. Tetapi itu jelas-jelas kalau orang media akan menyadari fungsi, peran, kualitas produk jurnalisme adalah kunci dari segala hal yang sedang dirisaukan ini. Jadi saya tetap pada pendapat bahwa wartawan itu adalah guru bangsa. Semestinya dia disegani, tapi tentu saja syarat rukunnya dia seorang intelektual. Kalau dia intelektual, dia akan mampu membangun strategi perang dalam gathering jurnalismenya. Dengan begitu dia tidak akan mendapat kekerasan dari aparat. Memegang telinga jurnalis saja aparat itu takut. Kalau wartawannya punya etika yang hebat dalam melakukan kerja jurnalistiknya. Ya, beberapa mungkin keberanian yang latah sehingga mengambil risiko yang berat dalam sebuah peliputan. Tapi saya hakul yakin bahwa mereka yang profesional tidak akan mampu mendapatkan kekerasan oleh aparat yang memang itu tugas mereka. Kita butuh strategi yang hebat pula di lapangan untuk mengecoh dan memainkan peran itu sehingga mereka segan dengan kita. Itu pandangan saya terhadap pers yang saya kaji sehari-hari, yang tadi Bang Pimbret dari Pajar tadi. Kami sebenarnya keluarga Jawa Post Group juga ya. Kalau yang saya di Padang itu punya dulu cerita ketika media massa sedang menjadi raja, sekarang sedang menjadi selalu mendiskusikan kebebasan pers dan kesejahteraan itu sejalan dengan sejalannya profesionalisme. Wartawan yang baik mematuhi etik, aturan, dan bekerja dengan intelektualitas pasti dihargai dengan harga yang mahal dan disegani di lapangan. Dan di hari ini itu educate atau pendidikan standar wartawan itu sangat tidak menjamin mereka bisa sejahtera. Lebih-lebih pemodal sekarang meletakkan posisi wartawan sekedar freelance, ada berita dibayar. Itu karena memang posisi tawar di mana para wartawan tidak mengetahui bahwa dia semestinya
menempatkan diri sebagai salah seorang intelektual. Balik saya kutip lagi Pak wartawan senior itu, wartawan itu guru bangsa yang tentu saja dia harus belajar banyak setiap hari, tidak berhenti belajar. Hari ini yang terjadi adalah wartawan sekedar pelapor, saksi pelapor, membuat berita dangkal sehingga dia tidak bisa dihargai apa yang sudah dikerjakannya. Saya kira itu catatan saya. Berhubungan dengan demokrasi, saya masih meyakini kalau dunia wartawannya, dunia persnya baik, demokrasi akan berjalan baik. Itu dua kesatuan yang sulit sekali dipisahkan itu, karena itu adalah kedua-duanya adalah gerakan civil society. Kebetulan saja pers masuk ke ranah industri, menjadi masalah tersendiri. Demikian moderator, banyak maaf, tentu kita diskusikan hal ini, boleh setuju boleh tidak. Maaf kepada para jurnalis, mungkin ini agak keras kepada teman-teman jurnalisnya, karena itu untuk membangun kesadaran ruang belajar yang tidak pernah berhenti bagi para jurnalis. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.